Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Salvi Mesapriani dengan nomor NIM 1201032661, kelas 4D Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Riau, yang mana akan memaparkan materi mengenai administrasi kesiswaan untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Damsir, SPDI, MPDI, yang mana akan memaparkan poin-poin penting seperti pengertian administrasi kesiswaan dan apa saja ruang lingkup administrasi kesiswaan itu sendiri. Sebelum membahas lebih mendalam mengenai administrasi kesiswaan ini, alangkah lebih baiknya ketika kita mengetahui apa yang dimaksud dengan administrasi dan kesiswaan itu sendiri. Baik, secara etimologis, perkataan administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan ministrer, yang berarti melayani atau to service. Sedangkan dari bahasa Inggris adalah administration atau administer, yang berarti untuk mengatur dan mengarahkan. Sehingga administrasi dapat dimaknai sebagai kegiatan untuk melayani, membantu, mengatur, dan mengarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan peserta didik atau siswa itu sendiri adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidik. Jadi, administrasi kesiswaan itu sendiri adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan maupun diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik atau dalam lembaga pendidikan tersebut agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara garis besar, menurut Agafet MS, administrasi kesiswaan dibagi menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama, pupil inventory pupil, yaitu gambaran data siswa yang ada di dalam lembaga sekolah tersebut untuk mengetahui keadaan-keadaan siswa yang akan masuk sekolah dan juga untuk mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk terutama pada usia anak sekolah. Dan data ini digunakan untuk menyusun perencanaan sarana prasarana, tenaga guru, termasuk juga perencanaan keuangan untuk anggaran biaya sekolah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pupil accounting, yang mana adalah data mengenai keterangan perilaku siswa di sekolah, terutama masalah absensi seperti mengapa siswa terlambat masuk sekolah atau mengapa siswa tidak masuk sekolah, serta masalah guru harus mengetahui penyebab-penyebabnya sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pupil personal service, yang mana adalah pelayanan dan usaha-usaha sekolah untuk mengembangkan prestasi siswa atau pelayanan tersebut berupa seperti bimbingan konseling, yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada siswa sehingga para siswa sadar tentang potensi bakat minatnya atau kemampuannya dan mampu memecahkan masalah-masalahnya. Jadi dapat kita simpulkan, administrasi kesiswaan itu merupakan usaha dan kegiatan yang meliputi pengaturan tentang administrasi yang berkaitan dengan siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa tersebut. Administrasi kesiswaan juga berhubungan dengan tata usaha dalam penyimpanan data-data siswa, seperti yang ditangani oleh satu orang saja. Jika ditangani oleh beberapa orang, maka akan mempersulit dalam pencariannya. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu ruang lingkup administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan itu bukanlah dalam bentuk pencatatan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas seperti secara operasional dapat digunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui pendidikan di sekolah tersebut.
Contohnya, ruang lingkup administrasi peserta didik meliputi yang pertama, yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama dalam kegiatan ini adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah, seperti dalam langkah berikut ini. Yang pertama yaitu merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima. Yang kedua, menyusun apa saja program kegiatan kesiswaan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu rekrutmen peserta didik. Langkah-langkah rekrutmen peserta didik atau siswa baru tersebut sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembentukan panitia penerimaan siswa baru. Yang kedua, pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Selanjutnya yaitu yang ketiga, seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik sendiri adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, orientasi. Orientasi peserta didik atau siswa baru adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi maupun kondisi lembaga pendidikan tersebut kepada peserta didik yang akan menempuh pendidikan di lembaga pendidikan tersebut, baik menyangkut lingkungan fisik sekolah maupun lingkungan sosial sekolah. Selanjutnya, langkah kelima yaitu penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Sebelum peserta didik diterima pada sebuah lembaga pendidikan, maka peserta didik mengikuti proses pembelajaran terlebih dahulu yang perlu ditempatkan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Langkah selanjutnya yaitu pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pembinaan dan pengembangan peserta didik ini dilakukan sehingga anak dapat mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang, seperti kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya langkah pencatatan dan pelaporan. Pencatatan tentang kondisi peserta didik perlu dilakukan agar pihak lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal pada peserta didik, sedangkan pelaporan itu sendiri dilakukan sebagai wujud tanggung jawab lembaga pendidikan agar pihak-pihak terkait dapat mengetahui perkembangan peserta didik di lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu evaluasi peserta didik. Evaluasi hasil peserta didik perlu dilakukan agar diketahui perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Seperti alasan perlu dilakukan evaluasi yaitu tingkat pemahaman dan penguasaan peserta didik mengenai pelajaran, letak kesulitan, ataupun kemampuan guru dalam mengajar dapat diketahui setelah adanya evaluasi tersebut. Langkah terakhir yaitu kelulusan dan alumni. Ketika peserta didik sudah lulus, maka secara formal hubungan antara peserta didik dan lembaga pendidikan telah selesai. Namun demikian diharapkan hubungan antara para alumni dan sekolah tetap terjalin dengan baik. Seperti lembaga pendidikan bisa memanfaatkan hasil-hasilnya, seperti dapat memberikan materi pelajaran mana yang akan membantu untuk studi selanjutnya. Baiklah, mungkin dengan adanya administrasi kesiswaan itu sendiri dapat bermanfaat, seperti dapat melakukan pencatatan murid semenjak dari proses penerimaan sampai saat murid meninggalkan sekolah tersebut. Yang kedua, dapat mengetahui kuantitas dan kualitas siswa yang ada pada sekolah tersebut. Yang ketiga, dapat memetakan asal siswa, baik itu dari daerah asalnya ataupun sekolah asal siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu dapat membuat suatu lingkungan pembelajaran yang nyaman karena adanya tata tertib yang tertulis untuk siswa dan pendidik tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.